Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Ini adalah channel baru kami. Untuk itu kami minta dukungan Anda agar Anda semuanya menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga semuanya sehat walafiat. Kita lanjutkan. Kita akan informasikan adanya perdebatan posisi dari Polri. Nah, Polri menolak kalau Polri di bawah Kementerian Khusus dan berharap tetap di bawah Presiden. Dan bagaimana pendapat masyarakat? Nah, kemudian bagaimana keputusan dari Komisi 3 DPR RI? Berikut ini kita informasikan untuk Anda. Kapolri bilang lebih baik jadi petani daripada jadi menteri kepolisian. Pernyataan ini dilontarkan Jenderal Listio Sigit di depan Komisi 3 DPR setelah mengaku mendapat tawaran lewat WhatsApp. Ia menolak keras Polri di bawah kementerian karena dinilai mengancam independensi dan rawan intervensi politik. Guys, mari kita menanggapi statement dari pejabat yang awet banget. Dari presiden sebelumnya menjabat sampai sekarang menjabat. Entahlah ini apa yang dilihat dari bapak ini sehingga bapak awet banget jadi pejabat. Jadi statementnya Pak Kapolri ini bilang, kalau misalnya Kapolri itu nggak boleh dibawa kementerian, nanti nggak efektif. Kan bagus tuh kalau misalnya langsung di presiden jadi garcep gitu ya. Gitu ya Pak ya? Pak sadar nggak Pak? Saat ini kesatuan yang Bapak pimpin itu jadi lembaga yang super body. Langsung di bawah presiden, nggak ada menteri, nggak ada siapa, nggak ada lembaga apa gitu yang bisa menjewer Bapak secara administrasi, menjewer kesatuan Bapak, anggota-anggota Bapak secara administrasi kalau mereka melenceng. Kalau mereka memalak rakyat, bapak-bapak aja sendiri semuanya, kesatuan-kesatuan kamu aja sendiri yang memberlakukan hukuman administrasi. Kalian-kalian semua jadi kayak jeruk makan jeruk gitu. Citra buruknya menumpuk aja, perbaikannya nggak ada, kosong. Setiap masyarakat mendapati kesalahan yang melenceng, ya, keburukan-keburukan dari kesatuan bapak yang pimpin itu, nggak ada perbaikan. Karena apa? Karena nggak ada lembaga di atas bapak. Semuanya tergantung presiden, semua tergantung presiden. Iya, kalau misalnya kerja kalian yang sering kali ditangkap sama masyarakat ini melenceng, kerja kalian yang curang itu sampai ke presiden. Kan nggak semua. Iya, kalau kalian nggak memblok berita-berita buruk, citra-citra buruk tentang kalian ke presiden. Kapolri bilang, alasannya biar komandonya cepat. Prak! Di Amerika aja nih Pak Ye, presidennya ini ya, nggak bisa seenaknya nyuruh-nyuruh polisi, apalagi polisi lokal, nangkep orang, bebasin orang, nggak bisa. Polisi di sana itu dikenal desentralisasi, ya. New York Police Department aja itu di bawah wali kota, state troopernya di bawah gubernur. Powernya jadi dipecah-pecah Pak, biar apa? Biar nggak dijadiin alat politik. Tapi di Indonesia kelihatan banget. Ini kita jujur-jujur aja, polisi dijadiin alat politik, kelihatan banget Pak, jelas kelihatan, masyarakat bisa lihat. Itu kalau misalnya lembaga bapak di bawah langsung presiden, nggak ada lembaga yang di atasnya. Kayak mana? Alasan bapak bilang biar komandonya lebih cepat kalau langsung di bawah presiden, nggak di bawah kementerian. Prak! Basi. Tugas-tugas utama kalian aja melayani masyarakat nggak ada yang garcep. Banyak masyarakat yang betul-betul tidak percaya lagi sama institusi bapak. Institusi kalian itu memang suci, tapi orang-orangnya, oknum-oknumnya udah terlalu banyak. Setiap kali anggota-anggota kalian melakukan sesuatu, kalian bilang aja oknum-oknum, tapi hampir semua kalian sebut oknum. Jadi capek tau nggak? Makanya sekarang Damkar lebih dipercaya daripada polisi. Pak Kapolri, contohnya aja Pak nih ya, TNI aja yang tugasnya perang, itu di bawah Kementerian Pertahanan. Tetap garang kok kelihatan, tetap sigap kok. Walaupun ya, itu tetap terukur dan diawasi oleh sipil, termasuk masyarakat ngawasi juga tuh TNI itu. Ya, jadi alasanmu klasik banget Pak, klasik. Jadi kalau Bapak Kapolri ngotot, nggak mau berada di bawah kementerian, rakyat berhak curiga nih Pak. Kalian ini sebenarnya tugasnya mau melayani masyarakat nggak? Mau nggak melayani rakyat secara profesional? Atau mau melanggengkan kekuasaan aja tanpa pengawasan gitu? Karena yang kita lihat itu Pak, ya, kita nggak bodoh, masyarakat, rakyat nggak bodoh. Jadi tolong Pak, kalau mengeluarkan statement, kalau misalnya ada ide kayak gini disambut baik. Demi kalian juga, demi citra kalian juga. Siapa tahu aja kalian nanti kalau misalnya di bawah kementerian, kalian citranya jadi berubah. Kalian lebih bisa dipercayain sama masyarakat. Karena ada yang langsung menegur kalian, menjewer kalian, mempanis kalian, mengawasi kalian kalau misalnya kalian kerjanya melenceng. Saya menolak polisi di bawah kementerian. Wacana reformasi kepolisian dengan menempatkan Polri di bawah Kementerian Kepolisian ditolak mentah-mentah dengan tegas oleh Kapolri
Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sigit mengaku melalui pesan WhatsApp ada yang menawarkan dirinya untuk mengisi jabatan Kementerian Kepolisian. Namun dengan lantang ia menjawab, lebih memilih jabatan Kapolri meski harus dicopot. Dan jika dipaksakan harus berada di bawah Kementerian Kepolisian, dirinya lebih memilih untuk menjadi seorang petani. Di akhir kalimatnya, Sigit meminta jajarannya agar melaksanakan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Apakah ini bentuk perlawanan Jenderal Listio Sigit Prabowo? Atau Sigit masih ingin menikmati jabatan Kapolri sampai batas usia pensiunnya? Atau Sigit berani melawan karena merasa memegang kartu as petinggi-petinggi negeri ini? Ada satu kalimat penutup yang sangat menarik untuk diulas saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri hari Senin tanggal 26 Januari kemarin. Berikut cuplikan video kalimat penutup Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Nah, itu dia tadi pernyataan Kapolri, kalimat penutupnya yang menyampaikan pesan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Ini sinyal perlawanan. Jadi siapapun yang menginginkan kepolisian berada di bawah Kementerian Kepolisian, maka Kepolisian Republik Indonesia harus melawan sampai titik darah penghabisan. Ingat, siapapun yang memberikan atau yang mengambil kebijakan itu, kepolisian akan mengawalnya sampai titik darah penghabisan agar tidak jadi lembaga kepolisian di bawah kementerian. Ini analisa saya yang saya simpulkan. Artinya bahwa lembaga kepolisian saat ini merasa dirinya kokoh. Lembaga kepolisian saat ini sudah sangat kuat, sudah sangat solid dengan jumlah personel, dengan jumlah perlengkapan. Nah, ini sangat kita sayangkan ketika ada pemikiran seorang Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan kalimat yang ia maksud. Bahasa ini bahasa yang mengandung arti perlawanan. Tetapi kembali lagi, kita semua tahu bahwa Jenderal Listio Sigit mungkin satu-satunya Kapolri yang menempati jabatan ini paling lama, sudah lebih kurang 5 tahun. Rekor yang belum pernah terpecahkan oleh siapapun. Begitu kokohnya, begitu kuatnya seorang Listio Sigit Prabowo, tidak bisa diganggu, tidak bisa diamputasi oleh siapapun, meskipun itu seorang Prabowo sebagai presiden. Luar biasa. Ya, tetapi ingat, ini negara. Jangan sampai negara kalah dengan seorang pimpinan sebuah institusi. Ingat, negara membutuhkan kepolisian, tetapi kepolisian yang dimaksud adalah kepolisian negara, bukan kepolisian kepentingan. Kembali lagi, kepentingannya adalah kepentingan negara. Ya, kalau tidak bisa diatur, mau mengatur sendiri, nah ini menjadi repot. Institusi TNI saja, ketika diputuskan untuk berada di bawah Kementerian Pertahanan, tidak ada gejolak, tidak ada penolakan, tidak ada reaksi perlawanan. Masa di kepolisian langsung bereaksi keras untuk melakukan perlawanan? Tidak siap jika kepolisian di bawah Kementerian Kepolisian. Saya secara pribadi sangat menyesalkan sikap Kapolri. Kalau menurut saya ini arogansi yang tidak mau diatur. Padahal tim reformasi yang sudah dibentuk oleh Pak Prabowo tujuannya untuk merumuskan bagaimana kepolisian ke depan sesuai dengan tugas pokoknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Fokus ke situ saja, bukan masuk ke semua golongan sehingga begitu diatur sudah sulit karena sudah merasakan kenyamanan di dalam. Semoga polemik ini bisa menemukan titik terangnya. Tentunya kita berharap Presiden Prabowo secara bijak memutuskan apa yang terbaik. Bukan harus tunduk kepada ultimatum yang disampaikan oleh seorang Kapolri. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesimpulan, rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia. Masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026. 8 poin percepatan reformasi Polri. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung
dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa sepakati? 2. Komisi 3 DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam pasal 8 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Sepakat? 3. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri saat ini bisa dilakukan berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 karena sudah sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri. Setuju? 4. Komisi 3 DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam. Setuju? 5. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip berbasis akar rumput atau bottom up, yaitu diawali dari usulan kebutuhan dari masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan, mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran sampai dengan DIPA Polri, sampai menjadi DIPA Polri, dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2023 dan PMK nomor 107 tahun 2024 sudah sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan. Setuju? 6. Komisi 3 DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural, dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Setuju? 7. Komisi 3 DPR RI meminta optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan. Setuju? 8. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Setuju? Ya, rekan-rekan dari Pak Kapolri. Oke? Ya, jika dengan demikian selesailah sudah agenda kita hari ini. Demikianlah saudaraku informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!